Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman yang sedang membuka video ini. Kali ini untuk kelas mata kuliah penelitian operasional dan distribusi jaringan atau lebih dikenal dengan OR2, OR lanjutan, kita akan membahas masalah tentang jaringan. Nah, kali ini pertemuan selanjutnya kita akan coba mantapkan dengan beberapa studi kasus yang berbeda dan tambahan dari materi supaya kalian bisa lebih memahami. Oke, baik. Masalah jaringan yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama rute atau lintasan terpendek yang minggu lalu kita sudah bahas penyelesaiannya dengan algoritma Dijkstra, namun kali ini kita akan review sedikit. Kemudian yang kedua itu adalah pohon merentang minimum atau minimum spanning tree yang akan diselesaikan dengan algoritma Prism nanti. Kemudian yang ketiga adalah aliran maksimum atau maksimum flow. Nah, ketiga ini kita akan bahas di pertemuan kali ini yang akan kita mulai dengan review dari rute terpendek yang akan diselesaikan dengan algoritma Dijkstra. Baik, di sini rute terpendek atau lintasan terpendek adalah masalah optimisasi yang terkait dengan penentuan lintasan dengan jarak total terpendek dari satu simpul asal ke simpul tujuan. Artinya simpul asal kita punya origin, titik origin, dan ada simpul tujuan dan bagaimana kita akan mencari jarak total terpendek atau ongkos termurah bisa nanti satuannya apa. Di sini kita akan menghitung di mana nilai ekonomis atau optimisasi untuk jarak yang terpendek. Ini contoh jaringan dengan simpul asal 1 dan simpul tujuan 5. Mungkin dibuat lebih sederhana. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa kita punya titik 1 dan titik tujuan 5. Kemudian dari titik 1 ini kita bisa melewati 2, bisa melewati 3, bisa melewati 4 untuk sampai ke titik 5. Dan bagaimana hasil dari optimisasi ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi 1, 3, 4, 5. 2-nya tidak dipilih karena mungkin kalau melewati 2 nilainya tidak lagi optimal atau tidak mendapatkan total terpendek, total jarak terpendek. Jadi ini review, minggu kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kita akan coba pemecahannya dengan algoritma Dijkstra. Jadi yang pertama, seperti minggu kemarin sudah dibahas, kita akan tentukan dulu nilai dari titik 1. Nah, intinya adalah kalau kita membahas tentang rute terpendek, artinya setiap titik boleh tidak terhubung. Artinya kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta karena melewati dulu Purwakarta, melewati dulu Karawang, misalnya baru Bekasi, baru sampai ke Jakarta. Nah, kita bisa saja melewati satu kota itu untuk mencapai rute terpendek. Jadi logikanya seperti itu. Artinya dari titik 1 ini kita boleh melewati titik yang tidak kita akan lewati jika nilainya tidak minimum atau tidak terpendek gitu ya. Jadi di sini untuk iterasi 0 atau iterasi awal, nilai dari 1 ini adalah nilainya 0, kita tidak berangkat dari mana-mana dan kita tidak punya tujuan asal. Nah, ini 4, kemudian 3, 2, 1, nilainya juga sama dan setiap jalur, setiap jaringan ini di sini punya nilai sendiri, yaitu satuan. Di sini kita pakai satuan, boleh kilometer, boleh apa. Jadi di sini 6, 2, 4, 7, 8, 5, dan 3, kemudian 1 yang menghubungkan antara 3 dan 4. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mulai dengan langkah pertama. Jika kita berangkat dari 1, berangkat kedua nilainya adalah 4 dari 1, berangkat ketiga nilainya adalah 2 dari 1, berangkat keempat nilainya adalah 6 dari 1. Baik, sampai sini coba dipahami lagi. Ini nilainya adalah nilai antara jaringan yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2, simpul 1 dan simpul 3, kemudian simpul 1 dan simpul 4. Kita akan mencari rute paling pendek. Jika melihat ketiga rute ini dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, maka jelas yang akan kita pilih adalah dari 1 ke 3 untuk mencapai ke 5.
ke sini. Nah, untuk mencapai ke 5 ke sini, kita akan pilih dulu ketiga yang menghubungkan antara simpul 3 dan 5. Tapi lihat nanti, tidak bisa kita menebak bahwa langsung aja Pak diambil 1, 3, 5. Totalnya berapa gitu. Sementara jalur yang lain kita belum coba. Baik. Nah, 1, 3 ini kita akan pilih dan kita tetapkan 3 ini menjadi permanen gitu ya, karena ini yang paling yang paling terpendek. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah 1, 3 ini kita akan menjadi pilihan 3 ini. Kemudian dari 3 ini untuk mencapai ke 5 bisa langsung direct langsung ke 5, bisa melalui 2 lagi baru ke 5, bisa melalui 4 baru ke 5. Nah, maka dari itu di sini dari 3 ke 5 adalah nilainya 7 dari 3. Dari ini masih tetap ya, dari 4 ke nilainya dari 1 ke 2 nilainya 4. Kemudian dari 3 ke 4 ini nilainya adalah tambah 1. Jadi yang tadinya 1 ke 3 2 dari 1, dan sementara dari 3 ke 4 adalah 3 dari 2. Artinya 2 ditambah 1 atau kita melihat nilainya di sini 2 ditambah 1. Kenapa ini tidak dipilih? Jelas nilainya lebih besar di sini 7 gitu ya, dibandingkan 7, 5, 1. Nah, ini boleh langsung ke sini karena ini direct, karena ini harus melewati dulu, tapi ini nilainya lebih kecil. Jadi kita juga hitungkan ke sini pemilihannya. 3 ke 4 nilainya adalah 1, sementara 1 ke 3 nilainya 2. Jadi total 2 ditambah 1 adalah 3 dari 2. Berarti 1, 3, 4 adalah 3 dari 2, sementara 1, 3, 5, 7 dari 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke iterasi berikutnya. Kita akan tetapkan bahwa ini nilainya 7. Kemudian ini nilainya 3 dan ini masih rendah. Jadi tetapkan adalah 4 di sini kita tetapkan sebagai nilai yang permanen. Jadi 1, 3, 4 nilainya 3 dari 2. 1, 3, 4, 5. 3 ditambah 3 nilainya jadi 6. Jadi 6 dari 4. Jadi 1, 3, 4, 5 ini merupakan nilai optimal. Kenapa? Kalau yang kemarin caranya di sini dicoret ya. 7 dari 3 coret jadi 6 dari 4. Karena nilai di sini lebih ekonomis atau lebih kecil atau lebih pendek gitu ya ke sini. Jadi 1, 3, 4, 5 kita tetapkan menjadi di sini nilai yang lebih pendek. Jadi dari 1 ke 5 itu urutannya adalah 1, 3, 4, 5. Itulah jalur terpendek yang akan kita gunakan ketika kita memecahkan persoalan mencari rute terpendek dari titik 1 ke 5 melalui studi kasus ini dengan jarak 6. Nah, seperti ini. Jadi, solusi lintasan optimalnya dari simpul 1 ke simpul 5 adalah 1, 3, 4, 5 dengan nilai 2 ditambah 1 ditambah 3, yaitu total jarak 6 satuan. 1 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Baik, itu mungkin review sedikit untuk pemecahan rute terpendek dari algoritma Dijkstra gitu ya. Nah,